semuanya, perkenalkan nama saya Monika Andini. Saya mahasiswi Fakultas Teknologi dan Industri Pangan Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah Teknologi Pengolahan Susu yaitu tentang es krim. Es krim merupakan salah satu produk olahan susu yang paling banyak digemari, mulai dari kalangan usia muda sampai yang tua, dengan sensasi dingin yang menjadikan daya tarik bagi es krim. Sebenarnya apa sih es krim itu? Jadi, es krim dapat didefinisikan sebagai makanan beku yang dibuat dari produk susu dan dikombinasikan dengan pemanis dan perasa. Menurut SNI 1995, es krim adalah jenis makanan semi padat yang dibuat dari tepung es krim, campuran susu, lemak hewani maupun nabati, dan gula dengan atau tanpa bahan tambahan makanan dan bahan tambahan makanan yang diizinkan. Es krim juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada popsicle, kedua ada gelato, ketiga ada sundae, keempat ada dondurma, yang kelima ada kulfi, yang keenam ada sobat, dan masih banyak lagi jenis es krim. Masih komponen apa aja yang terdapat dalam susu? Jadi komponen yang terdapat pada es krim yaitu yang pertama ada lemak 10-16%. Lemak ini dapat berupa fat milk, coconut oil, palm oil, dan fungsi dari lemak ini sendiri yaitu yang pertama pembentukan emulsi, yang kedua memberikan tekstur lembut saat ada di mulut, yang ketiga yaitu mempermudah pencampuran dan pengadukan pada es krim. Yang kedua, ada solid non-fat 7-12%. SNF ini dapat berupa laktosa, protein, dan mineral. Laktosa ini berfungsi sebagai memberikan rasa manis dan menurunkan titik beku pada es krim. Sedangkan protein berfungsi sebagai menambah nutrisi. Yang kedua, membantu pembuihan. Dan yang ketiga, membantu memberikan tekstur lembut pada es krim. Yang ketiga, ada pemanis. Pemanis ini dapat berupa sukrosa, sirup jagung, gula bit, madu, dan masih banyak lainnya yang diizinkan. Tujuan pemberian pemanis yaitu untuk mencapai total solid yang diinginkan sehingga membentuk tekstur dan bodi pada es krim. Yang keempat, ada penstabil atau stabilizer. Penstabil atau stabilizer ini dapat berupa gam, gelantin, pektin, agar, karagenan, dan sodium alginat. Dan masih banyak jenis-jenis stabilizer yang lain. Fungsi pemberian stabilizer pada es krim yaitu yang pertama, untuk mencegah pelelehan yang berlebihan, menambah viskositas fase tidak beku pada es krim. Selanjutnya yaitu mengatur pembentukan dan ukuran kristal dari kristal es selama pembekuan. Dan yang terakhir fungsinya adalah mencegah pertumbuhan kristal es yang berlebihan. Yang kelima ada emulsifier atau pengemulsi. Emulsifier ini dapat berupa egg yolk, gelatin, dan monoester dan diester gliserida. Emulsifier ini digunakan untuk menghasilkan adonan yang merata, memperhalus tekstur, dan meratakan distribusi udara dalam es krim. Dan yang terakhir yaitu keenam, ada pewarna dan perasa. Nah, sekarang kan udah tahu kan komponen apa aja yang terdapat pada es krim. Jadi tahapan pembuatan es krim, yang pertama ada perhitungan dan standarisasi komposisi. Yang kedua, mencampurkan semua bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada pasteurisasi. Yang keempat, dilakukan homogenisasi. Yang kelima, dilakukan pendinginan. Lalu dilanjutkan dengan ripening. Tahapan selanjutnya yaitu dilakukan pembekuan, lalu dilanjutkan dengan pengemasan. Setelah dilakukan proses pengemasan, dilakukan proses pengerasan, lalu diakhiri dengan proses penyimpanan.
Nah, itu tadi tahapan-tahapan pembuatan es krim. Selanjutnya kita bergerak ke apa sih prinsip pembuatan es krim itu? Prinsip pembuatan es krim yaitu membentuk rongga udara pada campuran bahan es krim sehingga diperoleh volume yang membuat es krim menjadi lebih ringan, tidak terlalu padat dan mempunyai tekstur yang lembut. Nah, itu tadi teman-teman, prinsip pembuatan es krim. Mudah kan? Bisa dipahami kan? Nah, kalian tahu nggak sih gimana caranya buat mencegah kerusakan pada es krim? Nah, yang pertama nih caranya, buat adonan formulasi yang tepat. Yang kedua, menggunakan bahan stabil. Yang ketiga, mencegah kebocoran pada alat pendingin. Cara yang keempat nih, proses pengerasan es krim dilakukan lebih cepat. Yang kelima, suhu penyimpanan dan distribusi harus selalu rendah dan konstan. Dan hindari terjadinya fluktuasi suhu. Yang keenam, melakukan pre-cooling sebelum pembekuan. Dan yang terakhir, ketujuh, mempertimbangkan pembekuannya untuk mencegah kerusakan pada es krim. Nah, itu tadi sedikit materi tentang es krim ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Thank you for watching. Bye-bye.